Pertarungan sengit di aliran Dewa Jatuh masih terjadi antara Tianhuo Zunze melawan Bing Yan. Sementara itu di tempat yang lain, Bing Fu pun dihajar habis-habisan oleh boneka iblis bumi. Di sisi yang lain, Xian pun berhasil mengeliminasi Bing He. Akhirnya Bing Yan pun tidak berdaya untuk menghadapi Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze pun sangat mengeluhkan dengan kondisi tubuh rohnya. Oleh karena itu, Xian pun berniat agar sesegera mungkin dapat menyempurnakan tubuh fisik Tianhuo Zunze. Mendengar itu, Bing Yan pun berkata kalau Sungai Lembah Es dapat membantu Tianhuo Zunze untuk mendapatkan tubuh fisiknya. Lalu dia pun mengatakan kalau tubuh fisik buatan dari Sungai Lembah Es sangat bagus dan banyak manfaatnya. Selama kamu dapat melakukan satu hal untuk Lembah Esku, maka tubuh fisikmu itu akan didapatkan secara gratis, ucap Bing Yan. Mendengar tawaran dari Bing Yan, Tianhuo Zunze pun sedikit tertarik lalu dia pun menghampirinya. Tianhuo Zunze pun bertanya apa yang mesti saya lakukan untuk mendapatkan tubuh fisik itu, ucapnya. Melihat ketertarikan dari Tianhuo Zunze, Bing Yan pun berkata bunuh wanita racun itu dan serahkan ke Lembah Es, ucapnya. Mendengar permintaan dari Bing Yan, Tianhuo Zunze pun hanya menanggapinya dengan lelucon. Namun di sisi yang lain, Bing Yan pun tidak menyadarinya. Kamu bilang hanya melakukan satu hal saja, tapi ini lebih dari satu loh, ucap Tianhuo Zunze. Tiba-tiba ekspresi Tianhuo Zunze pun berubah. Aku benci orang yang paling banyak berbohong, ucapnya. Lalu dia pun mengeluarkan api di telapak tangannya dan segera membakar tubuh dari Bing Yan. Tianhuo Zunze pun berkata, hei anak kecil, tidak perlu memberi orang seperti ini kesempatan. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat, ucapnya. Terima kasih atas pengingat Tuan Yao, ucap Xiaoyan. Sementara itu boneka iblis bumi akhirnya dapat mengalahkan Bing Fu, lalu dia pun membawanya ke sisi Xiaoyan. Di tempat yang lain, avatar dari klon Xiaoyan pun berhasil mengalahkan para murid dari Sungai Lembah Es. Setelah berhasil mengeliminasi seluruh murid dari Sungai Lembah Es, lalu avatar spiritual Xiaoyan pun kembali ke tubuh Xiaoyan. Di tempat yang lain, Dokter Peri Kecil dan Xinlan pun menghampiri Xiaoyan, namun tiba-tiba tubuh dari Dokter Peri Kecil pun ambruk. Melihat kondisi dari Dokter Peri Kecil membuat Xiaoyan pun cemas, lalu dia pun segera mungkin untuk menghampirinya. Melihat kondisi Dokter Peri Kecil yang semakin melemah, di tempat yang lain, Bing Fu pun merasa senang, lalu dia pun berkata, efek Jun Es telah menyebar ke seluruh darah dan meridiannya. Dia tidak akan bertahan lagi. Mendengar ucapan dari Bing Fu membuat Xiaoyan pun menjadi marah, lalu dia pun menjentikan api surgawinya. Xiaoyan pun nampak marah. Bagaimana cara melepaskan Jun Es ini, ucapnya. Saya juga tidak tahu cara membatalkan Jun Es ini, ucap Bing Fu. Kecuali Anda datang dan bertemu dengan kepala lembah Sungai Es, ucapnya. Karena tidak bisa membantunya untuk mencegah Jun Es ini, akhirnya Xiaoyan pun menghabisi nyawa dari Bing Fu. Bing Fu pun akhirnya mati secara mengenaskan karena dibakar oleh api surgawi Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun membawa tubuh Dokter Peri Kecil memasuki sebuah gua. Di dalam gua yang cukup besar itu, nampak pula ada kolam air di dalamnya. Setelah sampai di sisi kolam, lalu Xiaoyan pun menempatkan Dokter Peri Kecil di salah satu sudut. Sementara itu di belakang Xiaoyan, Xinlan pun berkata, untung saja ada kakak Xiaoyan yang segera datang kemari, ucapnya. Dalam kondisi tubuhnya yang melemah, Dokter Peri Kecil pun berkata, untung saja semua orang dalam keadaan baik-baik saja. Semua orang baik-baik saja, tapi sekarang kamu harus merawat tubuhmu dulu, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun meraih lengan halus dari Dokter Peri Kecil dan mencoba untuk memeriksanya. Ternyata kekuatan Jun Es ini sangat kuat, pantas saja hanya bisa dihilangkan oleh kepala lembah Sungai Es, ucap Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, Xinlan yang mendengarkan analisa dari Xiaoyan pun nampak cemas. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mencoba mengeluarkan Jun Es pada tubuh Dokter Peri Kecil. Lalu dia pun menyuruh Dokter Peri Kecil agar memasuki kolam air. Segera kolam air itu pun berubah menjadi beku. Sejenak Xiaoyan pun mengamati perubahan yang terjadi pada air kolam itu setelah Dokter Peri Kecil memasukinya. Di tempat yang lain, Dokter Peri Kecil pun melirik ke arah Xiaoyan, lalu dia pun berkata, aku telah siap, ucapnya. Melihat Dokter Peri Kecil yang telah bersiap, di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai mengeluarkan kekuatan dari api surgawinya. Xiaoyan pun berkata, tenang saja, aku akan berusaha untuk mengeluarkan Jun Es di dalam tubuhmu itu. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun menjentikan api surgawinya ke arah tubuh dari Dokter Peri Kecil. Segera api hijau giok pun langsung menyelimuti tubuh dari Dokter Peri Kecil. Selain api surgawi yang digunakan Xiaoyan pun melemparkan beberapa bahan obat ke dalam kolam air. Merasakan kekuatan panas dari api surgawi serta beberapa bahan obat yang memasuki tubuhnya, Dokter Peri Kecil pun hanya bisa pasrah. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai membentuk sebuah segel.
Setelah segel di tangan Xiaoyan terbentuk dengan sempurna, tiba-tiba tubuh dokter peri kecil pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Tubuh dokter peri kecil pun meregang menahan rasa sakit akibat dari api surgawi milik Xiaoyan. Melihat dari kejauhan, kondisi dari dokter peri kecil membuat Xiaoyan pun menjadi cemas, namun dia tetap fokus untuk melakukan pergerakan dari segelnya. Sementara itu, di tempat yang lain, dokter peri kecil pun tak kuasa untuk menahan rasa panas di seluruh tubuhnya akibat api surgawi. Perubahan yang terjadi pada tubuh dokter peri kecil setelah diselumuti oleh api surgawi tak luput dari pandangan Xiaoyan. Sementara itu, di tempat yang lain, dokter peri kecil pun terus berusaha untuk mengendalikan tubuhnya. Setelah bertahan dengan sekuat tenaga, akhirnya kekuatan dari Junes pun berhasil keluar dari tubuh dokter peri kecil. Sementara itu, di samping Xiaoyan, Xindan pun nampak senang. Ternyata kekuatan Junes dapat dikeluarkan sepenuhnya dari tubuh dokter peri kecil. Di tempat yang lain, setelah berhasil mengeluarkan kekuatan dari Junes, dokter peri kecil pun lalu memasuki tahap pelatihannya. Melihat itu, Xiaoyan pun berkata kepada Xinlan, butuh beberapa waktu agar dapat menghilangkan sepenuhnya kekuatan dari Junes dalam tubuh dokter peri kecil. Selama periode ini, aku membutuhkan bantuanmu untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xinlan. Xinlan pun menerima gulungan itu, lalu dia pun berkata, tenang saja kakak Xiaoyan, aku akan berusaha untuk mendapatkan bahan obat yang kamu cari. Lalu Xiaoyan pun memerintahkan boneka iblis bumi agar mengawal Xinlan untuk mencari bahan obat. Segera boneka iblis bumi itu pun langsung melesat dan membawa Xinlan keluar dari gua itu. Setelah Xinlan pergi, lalu Xiaoyan pun memfokuskan perhatiannya kepada dokter peri kecil. Dalam pengamatannya, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, sungai lembah es, tunggu saja pembalasanku, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak beberapa murid dari sungai lembah es sedang memeriksa beberapa mayat. Mereka nampak tercengang karena seluruh murid dari sungai es telah dihabisi, termasuk Bing Fu, Bing Yan, dan Bing He. Tiba-tiba salah satu murid dari sungai lembah es pun melapor tentang penyelidikannya. Dia pun mengatakan kalau seluruh murid sungai lembah es telah dihabisi di tempat ini, termasuk Bing He, Bing Fu, dan Bing Yan. Mendengar penjelasan dari salah satu murid membuat ketua itu pun menjadi geram. Lalu dia pun berkata, ingat, seluruh murid dari sungai lembah es harus tetap di sini, sementara itu aku akan kembali lagi ke lembah. Lalu Xin pun beralih ke sebuah gua tempat Xiaoyan dan dokter peri kecil berada. Nampak Xiaoyan sedang mengamati fluktuasi energi dari api surgawi yang mengelilingi tubuh dari dokter peri kecil. Sementara itu tak jauh dari Xiaoyan, nampak dokter peri kecil sedang berusaha untuk dapat mengeluarkan kekuatan Junes dari dalam darahnya. Akhirnya sedikit demi sedikit salur es pun keluar dari tubuh dokter peri kecil hingga membuat fluktuasi energi yang sangat kuat. Fluktuasi energi yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh dokter peri kecil membuat kaget Xiaoyan. Tiba-tiba tubuh dokter peri kecil pun dikelilingi oleh kabut racun. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun terus memperhatikan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh dokter peri kecil. Dia pun nampak kaget. Setelah mengetahui kalau kondisi dokter peri kecil baik-baik saja, lalu Xiaoyan pun menghampirinya. Bagaimana kekuatan Junes telah dikeluarkan sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, dokter peri kecil pun hanya mengangguk. Dokter peri kecil pun bertanya tentang kondisi titik racun yang ada pada tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab kalau sedikit demi sedikit racun itu telah menghilang dari tubuhnya. Mendengar kalau titik racun telah dihilangkan sepenuhnya oleh Xiaoyan membuat dokter peri kecil pun merasa senang. Akhirnya Xiaoyan dan dokter peri kecil pun kembali berduaan di dalam gua tanpa ada orang yang mengganggunya. Untuk sejenak mereka berdua pun tidak berkata apa-apa sebelum dokter peri kecil bertanya kepada Xiaoyan, apa yang kamu lihat, ucapnya. Mari kita lihat bagaimana Anda pulih, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun memeriksa lengan dari dokter peri kecil. Di sela pemeriksaan Xiaoyan, dokter peri kecil pun berkata, Xiaoyan, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dia pun mengatakan kalau efek ini sangat mujarab untuk menyembuhkan kekuatannya. Xiaoyan pun bertanya tentang kondisi racun tubuh yang menyedihkan pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun menjawab kalau letusannya sekitar 3-6 bulan ke depan, ucapnya. Mendengar ucapan dari dokter peri kecil, Xiaoyan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau letusannya akan secepat itu. Namun di sisi yang lain, dokter peri kecil pun mengacuhkan kecemasan dari Xiaoyan. Ia pun berkata, jika itu terjadi, maka aku masih dapat mengenalimu, ucapnya.
Mendengar ucapan dari dokter pri kecil membuat Xiaoyan yang ada di sampingnya menjadi sedikit frustasi. Lalu Xiaoyan pun berkata, jangan khawatir, dalam 2 atau 3 bulan ini saya akan mendapatkan bahan obat untuk menyempurnakan racun tubuh yang menyedihkanmu, ucapnya. Mendengar keseriusan Xiaoyan yang ingin mengobati tubuhnya, dokter pri kecil pun berkata, sebenarnya aku telah menemukan binatang naga kalajengking racun, ucapnya. Mendengar dokter pri kecil menyebut naga kalajengking racun membuat Xiaoyan pun nampak kaget. Melihat keterkejutan dari Xiaoyan, lalu dokter pri kecil pun menceritakan awal mulanya bertemu dengan naga kalajengking racun. Dia pun mengatakan kalau sosok naga kalajengking racun ini adalah seorang pria yang sangat kuat. Diperkirakan kalau dia adalah seorang magical beast Warcraft bintang 7. Selain itu, ada beberapa orang bawahannya yang cukup kuat yang selalu ada di sekitarnya, ucap dokter pri kecil. Mendengar penjelasan dari dokter pri kecil, di sisi yang lain, Xian pun nampak ragu apakah dia akan bertarung dengan magical beast tingkat 7 itu. Dokter pri kecil pun mengatakan kalau monster ini adalah penguasa dari sisi pedang Lao Shen. Sangat terkenal dan sangat kuat. Apakah kamu yakin akan menghadapinya? Terlebih dahulu, saya akan membuat sebuah pengaturan sebelum kedatangan Xinlan dan boneka iblis bumi, ucap Xiaoyan. Lalu keesokan harinya, Xiaoyan pun berunding dengan Tian Huozunze. Tian Huozunze pun nampak kaget dan marah. Apa kau gila akan menghadapi magical beast tingkat 7 dengan bantuanku yang hanya tubuh roh ini, ucap Tian Huozunze. Tentu saja, saya sangat tahu tentang kesulitannya, ucap Xiaoyan. Tetapi esensi darah yang terdapat dalam naga kalajengking racun ini sangat bermanfaat untuk dapat menyempurnakan tubuh Anda. Kalau tidak, butuh 2 atau 3 tahun agar dapat mendapatkannya kembali, ucap Xiaoyan. Penjelasan dari Xiaoyan itu membuat Tian Huozunze pun menjadi kesal. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menenangkan hati dari Tian Huozunze. Xiaoyan pun mengatakan kepada Tian Huozunze kalau sebenarnya dia telah menguasai sebagian teknik penyempurnaan pengobatan pil dari gurunya Yao Chen. Dia pun mengatakan kalau resep itu sangat berhubungan dengan magical beast ini, dan bahan pil yang akan disempurnakan ini bernama pil Yin Yang, ucap Xiaoyan. Namun bahan obatnya masih kekurangan sebagian sari dan darah dari monster bintang 7, ucapnya. Awalnya kami semua akan bergabung. Ini seharusnya tidak akan menjadi masalah, karena senior menganggap ini terlalu sulit. Kalau begitu lupakan saja, ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan akan membatalkan rencananya, lalu Tian Huozunze pun segera menghampiri Xiaoyan. Segera dia pun mulai merayu Xiaoyan agar segera mengikut sertakannya untuk menangkap magical beast tingkat 7 itu. Mendengar ucapan dari Tian Huozunze, Xiaoyan pun nampak senang, lalu dia pun menangkupkan kedua tangannya. Sementara itu di tempat yang lain, dokter pri kecil pun mentertawakan aksi dari Xiaoyan yang telah membodohi Tian Huozunze. Melihat dokter pri kecil yang tertawa membuat Tian Huozunze pun merasa curiga kepada Xiaoyan. Apakah kamu sedang bercanda denganku, ucapnya. Mana mungkin aku berani bercanda dengan Pak Tua Yao, ucap Xiaoyan. Itu tidak bercanda sama sekali, memang benar apa yang disebutkan dalam resep yang dibuat oleh guruku, ucapnya. Untuk sejenak, Tian Huozunze pun nampak termenung dengan ucapan Xiaoyan. Namun tiba-tiba keduanya pun dikejutkan oleh suara Xinlan. Akhirnya Xinlan pun kembali bersama boneka iblis bumi dan membawa beberapa bahan obat yang diperlukan oleh Xiaoyan. Setelah sampai, Xinlan pun menghampiri Xiaoyan, lalu dia pun berkata, kakak Xiaoyan, kamu telah dicari oleh sungai lembah es, ucapnya. Mereka yang datang kali ini cukup kuat dan memerintahkan dojong tingkat puncak untuk menangkapmu. Mendengar ucapan dari Xinlan membuat Xiaoyan pun menjadi marah. Dia pun bertekad akan menghabisi seluruh sungai lembah es jika berani menyentuh dirinya. Lalu Xiaoyan pun berkata, fokus kali ini sesegera mungkin untuk menghabisi magical beast tingkat 7, naga kalajengking racun, ucapnya. Ada sedikit kecemasan di hati Xinlan ketika mendengar Xiaoyan akan menghadapi naga kalajengking racun. Setelah memutuskan beberapa rencana, akhirnya Xiaoyan pun mengajak Tian Huozunze, dokter pri kecil, serta Xinlan menuju ke sebuah tempat. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak seorang veteran ketua dari lembah sungai es pun datang. Ternyata yang datang ke aliran Dewa Jatuh kali ini adalah sosok Tianse. Tianse sendiri adalah seorang ketua sekaligus kultivator yang berada di sungai lembah es yang mempunyai kekuatan dojong bintang 9 puncak. Begitu dia datang, Tianse pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau seluruh murid dari sungai lembah es telah dihabisi dengan sangat tragis. Bahkan dia pun melihat jasad Bing Yan, Bing He, dan Bing Fu. Untuk sejenak, Tianse pun nampak terdiam. Namun tiba-tiba dia pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat di balik lengannya. Dengan kekuatan itu, lalu dia pun menggali semua informasi yang terdapat dalam mayat-mayat itu.
Setelah informasi itu terkumpul, tiba-tiba fluktuasi energi itu pun berubah menjadi batu kristal yang ada di hadapan Tianzi. Tianzi pun mengamati beberapa sosok yang muncul di kristal batu itu. Nampak ada seorang dozong bintang 8 serta wanita beracun, dan ada seorang pemuda yang mengendalikan api surgawi. Setelah mengetahui beberapa sosok yang telah melakukan pembunuhan ke seluruh murid dari lembah es, membuat Tianzi pun semakin marah. Dengan murkanya, Tianzi pun berkata, sudah sangat lama sekali sungai lembah es tidak menghadapi sebuah tantangan, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu sebuah hutan Laoseng, tempat naga kalajengking racun berada. Akhirnya, sosok Xiaoyan dan dokter peri kecil pun sampai di tempat itu. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mulai mengamati tempat di sekitarnya. Apakah ini tempat tinggal dari naga kalajengking racun, ucapnya. Setelah cukup mengamati keadaan di sekitarnya, lalu Xiaoyan pun mengajak dokter peri kecil agar sesegera mungkin mendapatkan petunjuk keberadaan tentang magic abyss itu. Dalam pencariannya, dokter peri kecil pun berkata, saya pikir dia telah menemukan kita. Tidak masalah, datanglah kemari. Saya tidak bermaksud untuk menutupi napas saya, ucap Xiaoyan. Setelah ucapan dari Xiaoyan itu, tiba-tiba seluruh tempat itu pun bergetar. Getaran itu cukup kuat sehingga tubuh keduanya terpengaruh oleh goncangan itu. Di sela goncangan itu, tiba-tiba suara tertawa keras pun terdengar oleh Xiaoyan dan dokter peri kecil. Tiba-tiba kabut fluktuasi api pun melesat langsung menyerang Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan hembusannya. Setelah hembusan kabut api itu, sosok naga kalajengking racun pun muncul di hadapan Xiaoyan dan dokter peri kecil.